Yang saya hormati pengatur waktu, penata acara beserta panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Agung yang sangat kita cintai, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin mendoakan kepada para panitia dan seluruh masyarakat yang sudah terlibat untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikannya dicatat sebagai amal soleh, dan kelak di yaumul qiyamah, andai saja kita tidak bisa dekat dengan Rasulullah, paling tidak bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Yang saya hormati Ketua Masjid beserta seluruh jajarannya, wabil khusus yang dimuliakan Allah dan kita cintai Habibana Al-Habib Ahmad Segaf. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, menjadi berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Para asatidz, para kiai, para habaib yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan seluruh yang sama-sama hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini sebetulnya saya tuh inginnya ceramah itu terakhir saja, karena tidak pantas kalau mendahului Habib. Jadi dari kecil saya tuh diajarin hormat kepada dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ini jadi mendahului, tapi Habib yang punya keputusan tadi. Yang pertama ceramah, yang datangnya duluan. Nah, ini menangnya di sini. Mudah-mudahan kalam beliau tadi menjadi doa untuk saya khususnya. Malam ini kita sama-sama merasa gembira. Kenapa? Karena kita oleh Allah ditakdirkan menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah khatamil anbiya'i wal mursalin. Bahkan disebut juga sayyidul anbiya'i wal mursalin, penutup seluruh nabi dan rasul. Karena dikatakan penutup seluruh nabi dan rasul, maka batil kalau ada orang yang mengaku menjadi nabi atau mengaku menjadi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Yang kedua disebutnya sayyidul anbiya'i wal mursalin, gustinya, para pemimpinnya para nabi dan para rasul. Walaupun wujudnya ke dunia paling akhir, tapi penciptaannya paling awal, karena seluruh para nabi dan rasul diciptakan oleh Allah dari percikan cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu sepatutnya malam ini kita merasa bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita sering mendengar laulaka lamma khalaqtul aflak? Jika Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan menciptakan langit dengan seisinya, tidak akan menciptakan bumi dengan seisinya. Dalam arti adanya kita ini karena hakikatnya ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dicintai, jadi harus bergembira karena peringatan Maulid Nabi. Bila perlu sedekahnya juga harus banyak, gede-gede. Alhamdulillah di sini insya Allah ya, Al-Mu'awanah itu walaupun masjidnya kecil, duitnya banyak-banyak. Insya Allah barokah, amin. Kata panitia bukan tidak mau melewari, mau susah melewarinya, mana udah ludes ya. Beli satu rumah aja udah miliaran ya. Waduh, kalau beli 10 rumah berapa menit pindah tempat kan begitu. Masya Allah. Tetapi intinya yang paling penting dalam peringatan
berubah-berubah, betul? Berputar kita ini. Kadang-kadang iman itu ada naik, kadang-kadang iman itu ada turun. Tidak ada yang tetap dalam satu makom kita. Beda dengan orang-orang yang soleh, beda dengan para nabi, para rasul, beda dengan para malaikat. Kita yang manusia biasa, kadang-kadang iman itu naik, kadang-kadang juga tekor. Betul. Nah, ketika tekornya ini jangan sampai rampung tidak ada imannya. Karena yang paling penting pada manusia adalah menjaga keimanan dari hidup sampai wafat, ingin dalam keadaan iman dan Islam sebagaimana visi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memindahkan orang dari musyrik menjadi tauhid, dari kufur menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pegang, iman kepada Allah. Imannya jangan cuma di masjid. Kalau iman cuma di masjid, berangkat ke kantor, imannya hilang. Makanya korupsi. Pulang pakai pecilan, pulang ke masjid, ke kantor, korupsi lagi. Malah kalau boleh saya nyebutnya jangan korupsi kepada koruptor itu, maling. Kalau perlu garong gitu. Kenapa mereka melakukan itu? Jelas karena iman tidak ada. Mereka ditugas ngurus bantuan di musim Covid, malah jadi tukang garong bantuan, penimbun beras, rakyat kelaparan dibiarkan, mereka kenyang sendiri, akhirnya melebur penjara. Kok bisa begitu? Karena tidak ada iman. Di kampung, di kota, di rumah, di kantor, di pasar, di mana-mana, teguhkan iman kepada Allah. Yakini tidak ada satu langkah kita yang lengah dari Allah. Semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun, kapanpun, tak satu detik pun kita bisa lengah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini iman. Bayangkan kalau orang yang teguh imannya, sekalipun dirayu dengan uang yang banyak, dirayu dengan wanita cantik, dia tidak akan pernah tergoda, tidak akan pernah terganggu. Mengapa demikian? Karena ia tahu ada yang melihat, ia tahu ada yang mendengar, ia tahu ada yang memperhatikan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi oleh Allah untuk membereskan akidah yang tadinya menyembah berhala, banyak hutang ngomongnya ke berhala, punya hajat ngomongnya ke berhala, sakit ngomongnya ke berhala. Setelah Rasul lahir ke muka bumi, dibereskan itu semua. Yang punya kesulitan ngomong kepada Allah, yang punya cita-cita ngomong kepada Allah, sakit ngomong kepada Allah, tidak lagi kepada dukun. Oleh karena itu, setelah ada Islam, dukun pun bangkrut. Kenapa? Karena jadi ganti ngomongnya kepada Allah. Pantesan Rasul banyak yang memusuhi di Quraisy, karena lapak-lapak mereka hilang. Yang biasanya minta jampe ke dukun, begitu sakit datangnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, didoakan, dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, bangkrut dukun. Makanya banyak yang memusuhi. Bahkan bukan saja di zaman Rasulullah, sampai akhir zaman orang menegakkan kebenaran tidak akan pernah kekurangan musuh. Masya Allah. Sampai akhir zaman orang menegakkan kebenaran tidak akan pernah kurang musuh. Tetapi yang penting semangat iman dalam hati bahwa yang dijalankan adalah benar-benar kebenaran atas syariat ajaran yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga iman. Insya Allah mudah-mudahan kita semua husnul. Di Quran dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau dijabarkan panjang la maujuda illallah,
la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah. La mawjuda illallah artinya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Kita ini ciptaan Allah. Yang kaya ciptaan Allah, yang miskin ciptaan Allah, yang pintar, yang bodoh, yang ganteng, yang cantik, termasuk yang paling jelek, semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nasibnya beruntung menurut duniawi, jangan takabur, tapi ia harus bersyukur karena itu titipan siapa? Allah. Dan orang yang keadaannya lemah, miskin, jangan putus asa karena mungkin dengan cara itulah Allah ingin masukkan kita ke surga. Amin Allahumma. Satu, akidah. Jangan panjang-panjang lah, gak enaknya ceramahnya. Kalau sendirian malah kemana aja, ya kan? Teguhkan Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah katakan inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, semuanya milik Allah. Oleh karena milik Allah, maka apa yang kita lakukan karena Allah. La ma'buda keluar harta untuk maulid lillahi ta'ala. Tidak harap-harap pengen diganti panitia, tidak kan? Tidak. Hanya dengan apa yang kita miliki, baik dengan tenaga, baik dengan pikiran, barangkali dengan amal itulah Allah akan mempertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jaga iman dalam keadaan apapun, jangan sampai iman kita ini rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Karena inilah visi misi Islam yang dibawa oleh Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi oleh Allah adalah agar manusia tidak saling diskriminasi, tidak saling menghina satu sama lain, antara suku, antar agama, antar keturunan, jangan saling hina. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwasanya Allah itu tidak melihat raut wajah kalian bagus atau jelek. Allah tidak melihat seberapa banyak harta kalian, kaya atau miskin, tapi yang Allah pandang adalah ketakwaan kalian, hatinya dan perbuatannya. Ini artinya kita tidak boleh kita menghinakan satu suku, satu bangsa, karena Rasul telah memerdekakan semuanya dengan kalimat itu. Yang paling hebat manusia adalah indallahi atqakum, ia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Apalagi di Indonesia mah udah segala-gala ada. Kalau saya ditanya orang mana, udah bingung gak tahu orang mana nih aslinya. Yang jelas mah orang Tangerang aja. Saya di Tangerang nih. Kalau ke Tangerang mampir, kopi hitam mah ada. Kopi doang. Masya Allah, ya Karim. Nah ini adalah ajaran Islam. Kalau ada orang yang mengatakan Islam tidak bineka tunggal ika, justru Islam yang paling awal. Islam yang menghargai perbedaan, betul. Perbedaan dihargai, bahkan bukan hanya dengan sesama agama, dengan orang yang beda agama pun. Islam sangat menghormati, Islam sangat menghargai. Tapi kalau sudah ngomong keimanan, lakum dinukum waliyadin. Nah ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kadang-kadang kita merasa kecil? Kenapa kadang-kadang kita merasa kalah? Sesungguhnya karena kita sulit untuk bersatu. Betul apa betul? Sulit
sulit untuk bersatu. Boro-boro dengan yang lain, kadang-kadang dengan teman serumah aja susah bersatu. Beda keinginan macam-macam. Karena tidak ada persatuan di antara kita, maka di situ timbullah kelemahan kita. Gampang dirubuhkan, gampang dihancurkan, gampang dirusak. Padahal kalau kita bersatu dengan satu tujuan, sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing, insya Allah kita jaya selama-lamanya. Amin Allahumma. Beda-beda dikit malah biasa-biasa aja sih, ya kan? Apalagi perbedaan pendapat antara agama. Di zaman Khalifah juga sudah beda-beda. Di zaman para sahabat itu sudah beda-beda. Pendapat sahabat Abu Bakar begini, pendapat sahabat Umar begini, sahabat Utsman begini, sahabat Ali begini, beda-beda. Artinya kalau di sini ada perbedaan pendapat di antara kita, jangan lihat perbedaannya, tapi lihat persamaannya. Ingat di dalam hati kita ada la ilaha illallah. Itu satukan dengan iman, satukan dengan tauhid. Dan setelah itu Rasulullah SAW bukan hanya menyampaikan wahyu, tapi Rasul memberikan contoh. Ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan. Surat Al-Ahzab mengatakan, laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah nyata pada diri Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah, ada contoh yang sangat baik. Orangnya lembut, penuh kasih sayang, musuh saja didoain. Coba kalau kita dimusuhin orang, malah doanya macam-macam ya. Datang malam udahlah, orang mati aja lah, kalau sakit aja. Rasul tidak. Rasul itu disakiti oleh Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Karena Rasul rahmatan lil alamin, cinta kepada seluruh alam, rahmat bagi seluruh alam. Makanya orang memusuhi tidak dimusuhi, malah didoakan agar mendapatkan hidayah. Orang yang membenci didoakan agar mendapatkan hidayah. Selalu begitu. Walaupun anaknya tidak iman kepada Rasul, Rasul masih berharap mudah-mudahan anaknya nanti beriman. Orang tuanya kufur, anaknya beriman. Contoh Abu Jahal, gak pernah ada ceritanya Abu Jahal iman dulu, tapi Ikrimah anaknya iman, menjadi sahabat, menjadi ahli hadis luar biasa. Oleh karena itu barangkali Pak Ustaz di sini penting kita terapkan, kalau orang tuanya bandel diajak ke masjid, susah diajak ngaji, paling tidak kita berdoa moga-moga anaknya diberi hidayah dan taufik. Bapaknya mah nggak apa-apa lah ya, udah lewat misalnya, tapi moga-moga anaknya menjadi penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ilmu yang banyak nanti disampaikan oleh guru kita Al-Habib yang akan menyampaikan. Saya mah ini silaturahmi saja karena lama tidak kesini. Mudah-mudahan yang singkat ini manfaat. Jadi terutama jaga iman Islam. Mari kita bersatu untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.